Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 37983800. Dev bergegas maju dan memandang Master Sekte Chen seperti itu, dan bertanya dengan aneh, "Master Sekte Chen, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu menjadi seperti ini?" Master Sekte Chen tidak bisa lagi bertahan dan jatuh dari udara, aura tubuhnya juga sangat lemah. Melihat sisa jiwa Master Sekte Chen akan menghilang, Dev mengeluarkan mutiara pengikat jiwa dari cincin penyimpanannya. Ini adalah hadiah dari Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis, dan sekarang hanya bisa digunakan. Dengan mutiara pengikat jiwa, sisa jiwa Master Sekte Chen menjadi jelas stabil, dan auranya perlahan pulih. Saya harus katakan bahwa mutiara pengikat jiwa dari Sekte Jiwa Iblis ini adalah sungguh hal yang bagus. Master Sekte Chen, jangan tergesa-gesa, ceritakan perlahan apa yang terjadi. Dev memberi tahu Master Sekte Chen untuk tidak panik, dan terus menuangkan energi spiritual ke dalam sisa jiwa Master Sekte Chen. Ini dapat mengisi kembali aura yang dikonsumsi oleh Master Sekte Chen, sehingga jiwa yang tersisa tidak akan hilang karena kehabisan aura. Tuan Chen, kami diserang oleh serangan diam-diam. Master Sekte Luo dan murid-murid dari 5 sekte besar terjebak. Saya akhirnya hanya bisa menghancurkan tubuh saya dan melarikan diri dengan sisa jiwa ini. Tolong cepat selamatkan Master Sekte Luo. Jangan biarkan mereka pergi, jika terlambat, mereka semua mungkin akan mati. Master Sekte Chen berkata dengan cemas. Siapa pihak yang melakukan serangan diam-diam? Dev bingung. Konon 5 sekte besar itu juga adalah merupakan sekte terkenal, siapa yang berani berinisiatif melakukan serangan diam-diam? Terlebih lagi, Master Sekte Luo sekarang telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, siapa yang berani memprovokasi dia? Itu adalah Sekte Hantu Iblis. Saya tidak menyangka bahwa para pembudidaya iblis ini juga akan bertindak ekstrim. Kata Master Sekte Chen. Sekte Hantu Iblis. Dev sedikit mengernyit, dia tidak tahu tentang sekte ini. Sekte Hantu Iblis. Bukankah sekte itu sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegelan iblis? Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul dan menyerangmu? Pada saat ini, Yelena berkata dengan bingung. Sekte Hantu Iblis dikatakan telah dimusnahkan oleh aliansi penyegelan iblis bertahun-tahun yang lalu. Faktanya, sekte itu selalu ada. 5 sekte besar kami telah melacak sekte hantu iblis selama bertahun-tahun dan telah membunuh banyak murid sekte hantu iblis. Para pembudidaya iblis ini mempraktikkan metode jahat yang aneh dengan menyerap roh jahat untuk berlatih, jadi kami diam-diam mengejar para pembudidaya iblis ini. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari sekte hantu iblis ini akan datang ke wilayah kutub dan melakukan penyergapan untuk menyerang kami. Dulu, orang-orang dari sekte hantu iblis ini hanya beraktivitas berpasangan dan bertiga, tapi kali ini hampir 100 orang datang. Aneh sekali. Master Sekte Chen menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa sekte hantu iblis ini juga harus menjadi anggota klan Feng Huang. Seekor anjing yang ditawan oleh aliansi penyegelan iblis. Banyak sekte budidaya iblis yang dimusnahkan oleh aliansi penyegelan iblis, dan menjadi anjing dari aliansi penyegelan iblis selama mereka patuh. Dan mereka yang tidak mau mematuhi sekte pembudidaya iblis benar-benar akan dicekik. Dev sekarang mengerti mengapa 5 sekte besar, sekte yang lurus ini, tidak mau bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis dan membunuh para penggarap iblis bersama-sama. Itu ternyata 5 sekte besar juga telah mengetahui aktivitas sebenarnya dari aliansi penyegelan iblis. Tapi kali ini, ratusan orang dari sekte hantu iblis yang dikirim tidak hanya menargetkan 5 sekte besar saja, tetapi datang untuk dirinya juga. Dev tahu itu melawan 5 sekte besar, aliansi penyegelan iblis tidak akan bisa berperang sebesar itu, bahkan mempertaruhkan sekte hantu iblis untuk terungkap. Sekte hantu iblis itu dimusnahkan oleh aliansi penyegelan iblis. Jika muncul dalam skala besar sekarang, orang-orang pasti akan meragukan apakah aliansi penyegelan iblis telah memusnahkan sekte hantu iblis. Sekarang aliansi penyegelan iblis telah mengeluarkan semua elit dari sekte hantu iblis, itu pasti akan ditujukan pada dirinya sendiri. Ini sekte hantu iblis menggunakan energi roh jahat untuk berlatih, dan harusnya dari silsilah iblis jahat. Pada saat ini, Lucy dan banyak orang suci juga berkumpul. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Mendengar bahwa 5 sekte besar diserang oleh para pembudidaya iblis, Lucy dan lainnya bersedia pergi untuk menyelamatkan.
Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menunggu perintah dari Dev. Bagaimanapun, Master Sekte Luo dari 5 sekte besar sudah berbaik hati kepada Dev, jadi masuk akal untuk Dev membawa mereka untuk menyelamatkan mereka. Master Sekte Chen, selain Sekte Hantu Iblis, apakah ada orang lain yang menyerangmu? Dan kekuatan macam apa yang dimiliki Sekte Hantu Iblis ini? Dev bertanya. Jika hanya ada orang-orang dari Sekte Hantu Iblis dan mereka tidak kuat, Dev bisa menyelamatkannya. Jika pihak lain terlalu kuat, dia tidak bisa membiarkan orang suci mengambil risiko. Orang suci ini adalah fondasi pengembangan Istana Guanghan. Penguasa Istana Guanghan mempercayai Dev dan menyerahkan keselamatan orang-orang suci ini kepada Dev. Dev tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko. Meskipun ada ratusan orang dari Sekte Hantu Jahat, hanya ada 2 tetua yang memimpin tim, semuanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Jika Sekte Hantu Jahat tidak menyiapkan perangkap untuk menyerang, kami tidak akan takut. Sekarang Master Sekte Luo dan yang lainnya sedang terjebak dalam formasi dan berada dalam bahaya kapan saja. Kata Master Sekte Chen. Ketika Dev mendengar bahwa hanya ada 2 tetua dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 yang memimpin tim, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya sedikit. Sepertinya aliansi penyegelan iblis benar-benar meremehkannya. Hanya 2 tetua yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 dikirim untuk memburunya. Tapi tidak masalah. Semakin aliansi penyegelan iblis meremehkannya, Dev akan semakin aman. Lucy, kamu tunggu di sini bersama semua orang. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun tanpa perintahku. Aku yang akan menyelamatkan Master Sekte Luo. Kata Dev kepada Lucy. Tuan Chen, kami akan pergi bersamamu. Kepala istana telah menyuruh kami untuk melindungimu. Lucy berkata dengan cepat. Hei, jangan membantah. Aku bisa pergi lebih cepat jika sendiri. Kamu bisa tetap di sini dan berjaga. Setelah Dev mengatakan itu, dia meraih Master Sekte Chen dan menggunakan langkah pengendalian api, dan sosoknya langsung menghilang. Lucy, Yelena dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Haruskah mereka mengikuti Dev atau tidak? Tepat ketika mereka ragu-ragu, Dev sudah menghilang, dan mereka bahkan tidak bisa mengikutinya. Master Sekte Chen merasakan siulan di telinganya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Anda harus tahu bahwa ada penindasan yang sangat kuat terhadap pergerakan para biksu yang berlari di wilayah kutub ini. Jika dia tidak menghancurkan tubuhnya sendiri dan membiarkan jiwanya yang tersisa terbang, dia tidak akan bisa terbang dalam waktu yang lama dan secepat itu. Tapi sekarang Dev, dengan tubuh fisiknya, sepertinya terbang, dan tidak terpengaruh sama sekali. Master Sekte Chen tidak tahu bahwa langkah pengendalian api Dev tidak hanya terbang, tetapi menggunakan sihir ruang spasial untuk bergerak maju dalam lompatan, bukan terbang. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya, sebuah area diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam memancarkan udara dingin yang tebal, yang lebih menggigit daripada dingin ekstrim di daerah kutub. Angin menderu-deru, dan kicauan hantu terdengar di kabut hitam, membuat orang gemetar ketakutan. Dalam kabut hitam, segala jenis jiwa berguling-guling, terus-menerus mengubah penampilan mereka, dan roh jahat tampaknya telah mencapai jurang neraka. Hantu-hantu ini terus-menerus menyerang, terkadang muncul dan terkadang menghilang ke dalam kabut hitam. Master Sekte Luo dan puluhan murid yang masih hidup, berjuang untuk bertahan di tengah kabut hitam. Garis cahaya spiritual terus memancar, membunuh hantu yang menyerang. Tapi setelah hantu yang dipenggal itu menghilang, mereka mengembun lagi dalam sekejap. Akibatnya, Master Sekte Luo dan yang lainnya hanya dapat terus mengonsumsi kekuatan spiritual di tubuh mereka, sementara orang-orang dari Sekte Hantu Iblis menggunakan formasi ini untuk bersembunyi di satu sisi dan menonton lelucon. Saudaraku, tidak akan butuh waktu lama bagi orang-orang dari 5 sekte besar ini untuk pingsan karena kelelahan dan mati tanpa kita perlu mengambil tindakan. Seorang lelaki tua bungkuk berkata sambil tersenyum menghadap seorang pria berjubah hitam. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Kita awalnya datang hanya untuk mencari Dev, tapi kita tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari 5 sekte besar di sini. Sekarang, Sekte Hantu Iblis kita dapat membalas dendam kepada 5 sekte besar. Kata orang berjubah hitam dengan penuh semangat. Saudaraku, sebelumnya, Master Sekte Chen, dia meledakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan sisa jiwanya, jadi kita tidak bisa menghentikannya. Kata lelaki tua bungkuk itu. Tidak masalah, apa yang bisa dia lakukan dengan jiwa yang tersisa. Bahkan jika dia melarikan diri kembali ke 5 sekte besar, itu tidak ada artinya. Katakan pada anak buahmu untuk mempercepat serangan.
Begitu orang-orang dari 5 sekte besar tersingkir, kita akan pergi untuk melihat bagian bawah celahnya. Roh jahat di dalam sangat kuat. Diperkirakan tak terhitung banyaknya biksu monster yang mati di dalamnya, hanya untuk kita gunakan dalam budidaya kita. Pria berjubah hitam berkata dengan tenang. Dimengerti. Pria tua bungkuk itu mengangguk. Segera, dalam kabut hitam, serangan hantu jahat menjadi lebih ganas. Melihat ini, Master Sekte Luo tanpa daya berteriak perisai. Lusinan murid dari 5 sekte besar mengeluarkan aura mereka, membentuk perisai di sekitar mereka untuk menahan serangan sementara. Anda harus menarik napas, jika tidak, Anda akan benar-benar kelelahan. Ada banyak murid yang terluka, dan mereka harus disembuhkan secepatnya. Sangat disayangkan Master Sekte Luo tidak membawa terlalu banyak pil selama perjalanan ini, jadi tidak ada cara untuk merawat murid yang terluka. Dia hanya dapat menyaksikan beberapa murid yang terluka parah perlahan-lahan mati dengan enggan. Sekte Hantu Iblis, jika aku bisa bertahan hidup hari ini, aku pasti akan kembali dan melenyapkan Sekte Hantu Iblis kalian. Kalian orang-orang tercela, hanya tahu cara menyerang secara sembunyi-sembunyi. Master Sekte Luo berteriak dengan enggan. Dia tidak takut dengan orang-orang Sekte Hantu Iblis ini. Dia bisa melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan. Tapi siapa sangka mereka akan menyiapkan formasi sihir di daerah kutub untuk menyerang mereka. Master Sekte Luo juga ceroboh. Dia tidak pernah menyangka orang-orang dari Sekte Hantu Iblis akan datang ke sini, dan begitu banyak orang datang. Hahaha, Tuan Luo, tidak ada gunanya sekeras apapun kamu berteriak, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Formasi ini adalah kartu truf terakhir Sekte Hantu Iblis kami. Sekarang telah digunakan untuk melawanmu, seharusnya kamu merasa beruntung. Kalian 5 sekte besar telah mengejar kami dengan tekun selama bertahun-tahun dan tidak pernah melepaskan Sekte Hantu Iblis kami. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Pria berjubah hitam itu tertawa menghina, dengan formasi di depannya. Gelombang yang terus-menerus, kicauan hantu yang menyedihkan, dapat membuat mental orang runtuh. Kabut hitam melonjak lebih kencang, dan Master Sekte Luo serta perisai mereka sudah dalam bahaya. Sekarang mereka berada di ujung tanduk dan tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Mungkinkah Tuhan ingin 5 sekte besar kami hancur? Kami berpegang pada niat awal kami dan membunuh iblis. Mengapa kami harus berakhir seperti ini? Master Sekte Luo tidak berani berteriak. Tapi suara itu ditenggelamkan oleh kicauan hantu. Saat ini, Dev dan Master Sekte Chen datang dengan cepat. Kecepatan Dev mencapai titik ekstrim, dan 2 api menyala di bawah kakinya. Kekosongan bergetar, dan seluruh ruangan terkoyak. Rekan Taoist Chen, kamu. Master Sekte Chen telah mengamati bahwa Dev tidak terbang cepat karena lingkungan kutub tidak cocok untuk terbang. Dev seharusnya mengobrak-abrik ruang dan berpindah dari satu sisi ruang ke sisi lainnya dalam sekejap. Meskipun hanya robekan pendek, dengan langkah ini, jaraknya masih bisa menempuh beberapa mil. Jika bukan karena mutiara pemikat jiwa, Master Sekte Chen tidak tahu apakah sisa jiwanya masih ada. Dia takut dia akan terpesona oleh aura kekerasan di sekelilingnya. Anda harus tahu bahwa lompatan pada ruang spasial Dev membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ketat, jika tidak, tubuh akan hancur berkeping-keping di bawah lompatan ruang spasial yang begitu cepat. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Dev menghibur Master Sekte Chen. Dev telah menguasai langkah pembengkokan api. Meski hanya bisa bergerak beberapa mil dalam satu langkah, dia tetap stabil dan tidak bisa terluka oleh turbulensi ruang. Master Sekte Chen berhenti berbicara dan hanya bisa dengan putus asa memegang mutiara pengikat jiwa untuk melindungi jiwanya yang tersisa agar tidak terpesona. Pada saat ini, perisai terakhir Master Sekte Luo dan lainnya yang terjebak dalam formasi tiba-tiba runtuh. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Kita harus berjuang keras, bahkan jika kita mati, kita tidak boleh menyerah. Master Sekte Luo tahu bahwa mereka pasti akan mati. Murid dari 5 sekte besar ini semua tahu hasilnya. Situasi kematian yang tak terhindarkan membuat semua murid dari 5 sekte besar melepaskan kekuatan bertarung terkuat mereka. Karena saya tahu saya akan mati, saya tidak lagi takut. Bersambung.